Misteri kematian Brigadir Yosua yang tewas ditembak di rumah Kadif Propam nonaktif Polri, Irjen Verdi Sambo, masih menyisakan misteri. Rangkaian penyidikan dilakukan hingga satu persatu rekayasa kasus terbongkar. Dari pengakuan tersangka Irjen Verdi Sambo kepada Komnas HAM, komunikasi antara Irjen Verdi Sambo dan istrinya disebut mempengaruhi peristiwa pembunuhan. Komnas HAM tidak merinci komunikasi seperti apa yang membuat Verdi Sambo menjadi emosi hingga membunuh Brigadir Yosua. Rekaman video berdurasi 1 jam terkait komunikasi di Jalan Saguling 3 tersebut telah didapatkan Komnas HAM. Komnas HAM juga mengonfirmasi ancaman terkait peristiwa di Magelang dalam percakapan Brigadir Yosua dan kekasihnya Vera Simanjuntak. Apa yang terjadi di Saguling? Jadi kita punya waktu di Saguling itu ada satu peristiwa yang kalau di dalam rekaman video yang kami dapatkan, dalam rekaman raw material yang kami dapatkan lebih dari kurang lebih 1 jam gitu ya, yang itu yang kita juga kami tanyakan apa yang terjadi dalam peristiwa itu. Ternyata memang ada komunikasi ya antara Pak Sambo dengan Bu Sambo sehingga memang sangat mempengaruhi peristiwa yang ada di TKP 46. Sementara itu, 2 laporan yang masuk terkait pelecehan seksual dan percobaan pembunuhan terhadap Baradae dengan terlapor Brigadir Yosua telah dihentikan. Penyidik tidak menemukan adanya tindak pidana. Kan sudah terjawab di LP yang 340 ya. 340. Kalau kita pun mengatakan ada motif terkait dengan kasus ini kan terjadinya di Magelang bukan di Duren 3. Oke, cukup ya. 2 laporan Putri Chandrawati dilayangkan ke Polres Jakarta Selatan dianggap sebagai bagian obstruction of justice atau penghalangan proses penyidikan. Tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pun telah menjadwalkan pemeriksaan istri Irjen Sambo, Putri Chandrawati terkait kasus kematian Brigadir Yosua. Hingga kini publik seolah dibuat tak berhenti bertanya-tanya terhadap kejelasan kasus pembunuhan yang diduga disutradarai sang Jenderal Bintang 2 tersebut. Kali ini publik bertanya, apa sebenarnya peran Putri Chandrawati dalam skenario yang dibuat oleh sang suami, Irjen Verdi Sambo. Halo, selamat malam pemirsa. Satu persatu skenario pembunuhan Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat atau Brigadir J terbongkar oleh tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Irjen Verdi Sambo sendiri telah mengakui bahwa dirinya yang menciptakan kebohongan-kebohongan itu yang diakui dalam rangka menjaga marwah keluarganya. Namun sekarang perhatian tertuju pada istri Irjen Sambo, Putri Chandrawati. Laporan-laporan terhadap Brigadir Joshua tidak terbukti dan kini justru berbalik kepadanya. Jika tidak ada aksi pelecehan seksual, apa sebenarnya peran Putri Chandrawati dalam skenario Irjen Verdi Sambo? Bersama saya Aprilia Putri, Anda menyaksikan MNC News Prime. Pemirsa, LPSK menolak permohonan perlindungan Putri Chandrawati istri Verdi Sambo. Penolakan ini berdasar pada kasus pelecehan yang dihentikan oleh Barreskrim Mabes Polri. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menolak dan tidak melanjutkan laporan permohonan perlindungan yang diajukan istri Verdi Sambo Putri Chandrawati. Keputusan ini diambil usai rapat paripurna komisioner LPSK. Sejak awal LPSK menilai ada sejumlah kejanggalan dalam laporan Putri ke LPSK. Meski begitu tim tetap melakukan pendalaman dan asesmen. Asesmen psikologis juga sudah dilakukan terhadap Putri, namun tidak ada keterangan yang bisa digali dari Putri saat asesmen. Terakhir, Polri telah menghentikan laporan terkait pelecehan, sehingga membuat LPSK membuat keputusan untuk menolak permohonan Putri Chandrawati karena statusnya tidak jelas. Sementara itu, pemirsa, tim kuasa hukum Brigadir J akan melaporkan balik istri Irjen Sambo, Putri Chandrawati, soal dugaan laporan palsu. Hal ini dipicu oleh keputusan penyidik yang menganggap laporan itu sebagai bahan dari upaya menghalangi penyidikan.
Pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, mengatakan pihaknya masih menyusun surat kuasa untuk membuat laporan ini dan meminta persetujuan dari keluarga Brigadir J. Namun Kamarudin belum tahu pasti kapan pelaporan akan dilayangkan. Ia menyebut kuasanya sebagai pengacara baru sebatas pelaporan terkait pembunuhan berencana kemarin. Jika laporan ini jadi dilayangkan, maka Putri Chandrawati bisa dikenai pasal 317 dan 318 KUHP terkait pelaporan palsu serta pelanggaran Undang-Undang ITE karena sudah menyebarkan informasi bohong. Pakar hukum Margarito Kamis mengatakan polisi harus segera menindak istri Irjen Sambo Putri Chandrawati. Laporan tentang pelecehan seksual yang tidak terbukti itu termasuk tindakan untuk menghalang-halangi proses hukum. Dalam perkembangan kasus pembunuhan Brigadir J, polisi telah menghentikan penyidikan terhadap dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan oleh Putri Chandrawati karena tidak ditemukannya tindak pidana. Margarito menilai Putri Chandrawati harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia menjelaskan bahwa dalam hukum pidana, hanya orang dengan gangguan kejiwaan dan retardasi mental yang tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya. Ya, pemirsa, laporan pelecehan seksual oleh Putri Chandrawati Sambo di Polres Metro Jakarta Selatan disebut polisi sebagai bagian dari rangkaian skenario palsu buatan Irjen Verdi Sambo. Hal ini makin mengukuhkan peran Putri Chandrawati dalam menentukan nasib sang suami yang kini jadi tersangka kasus Brigadir J. Dan untuk membahasnya telah hadir di studio Profesor Suparji Ahmad, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar. Selamat malam, Prof. Apa kabar? Malam. Baik, terima kasih sudah hadir bersama kami dan juga melalui sambungan Zoom sudah ada Bapak Sugeng Teguh Santosa, Ketua Indonesia Police Watch. Selamat malam Pak Sugeng, apa kabar Pak Sugeng? Ya, selamat malam. Baik, saya ingin ke Pak Sugeng terlebih dahulu. Pak Sugeng, dengan sudah ditetapkannya tersangka dan juga tidak dilanjutkannya lagi kasus kekerasan seksual oleh Barreskrim, apa peran Putri saat ini Pak? Dengan dihentikannya penyidikan, alasan penghentian penyidikan adalah tidak ditemukan tindak pidana atau tidak ada tindak pidana. Artinya kalau tidak ada tindak pidana, tidak ada perbuatan yang dilakukan ya, atau yang disampaikan adanya pelecehan itu sebetulnya tidak ada. Nah, kalau ini tidak ada, maka ini menjadi satu bagian yang sebetulnya adalah bagian daripada upaya mengaburkan kasus matinya Brigadir Yosua untuk menghambat satu penemuan keadilan bagi matinya Brigadir Yosua yang kita sebut sebagai obstruction of justice itu, ya. Oleh karena itu buat keluarga terbuka kemungkinan saya katakan untuk kemudian memulihkan haknya melalui satu pelaporan pidana atau gugatan lain. Tetapi saya mau sampaikan juga bahwa harus dilihat hubungan Bu Putri dengan keluarga Kota Barat ini kan dulu baik ya. Kemudian kalau saya melihat Ibu Putri ini juga korban daripada arogansi suaminya, kecuali ditemukan adanya perbuatan yang memang dia terlibat dalam upaya pembunuhan berencana tersebut, ya. Begitu, Mbak. Baik. Itu kalau tadi dari sudut pandang Pak Sugeng dari IPW, begitu kalau Pak Suparji sendiri melihat ini seperti apa Pak Suparji? Apakah dengan diberhentikannya kasus kekerasan seksual oleh Barreskrim ini memutuskan bagaimana Ibu Putri untuk menjadi atau berperan dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua? Ya, saya kira perannya paling tidak adalah sebagai saksi. Oke. Karena yang bersangkutan diduga kuat mengetahui, mengalami secara langsung dan mendengarkan secara langsung atas peristiwa tersebut. Artinya peran untuk diperiksa, peran untuk dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi, saya kira memiliki kompetensi, memiliki kedudukan hukum. Jadi disitulah sebetulnya yang ditunggu oleh publik tentang keterangan yang bersangkutan. Persoalan tentang laporan pelecehan seksual yang dihentikan,
saya kira adalah satu hal terkait dengan proses penyelidikan, di mana tidak ditemukan alat bukti yang menunjukkan adanya peristiwa pidana. Dengan demikian menyebabkan itu dihentikan. Namun pada sisi yang lain adalah apakah itu sebagai sebuah pagar untuk kemudian tidak dipanggil sebagai saksi pelapor. Saya kira atau bukan mungkin dalam karena rangka Ibu itu. Putri, Pak Atau murni Supardi, karena memang peristiwa pidana tidak ada. Kita berpikir positif, tidak ada peristiwa pidana, sehingga kemudian dihentikan penyelidikannya. Tetapi tidak mengurangi kapasitas kehadiran yang bersangkutan untuk dipanggil dalam kapasitas memberikan kesaksian sebagai saksi atas peristiwa yang disangkakan kepada suaminya. Dalam hal ini adalah ada pembunuhan 338 dan pembunuhan berencana 340. Untuk konstruksi 340 inilah yang sebetulnya yang sangat pelik. Karena apa? Karena ada perencanaan sebelumnya, ada persiapan sebelumnya, ada jangka waktu sebelumnya untuk adanya tindakan pembunuhan tersebut. Itu. Baik, seharusnya berarti Ibu Putri sudah dijadikan saksi untuk memberikan keterangan. Ya, sebagai saksi itu ya. Terlepas dari kondisinya saat ini yang disebutkan tidak dalam kondisi yang fit ya, untuk... memang kalau hukum acaranya, pemeriksaan kepada siapapun termasuk saksi harus ditanyakan apakah sehat jasmani dan sehat rohani. Maka disitulah kemudian pemeriksaan dapat dilakukan. Namun demikian tentunya kan itu harus secara faktual, apakah memang ada tim medis yang independen yang memberikan keterangan secara terang benderang bahwa yang bersangkutan ada halangan secara fisik dan secara psikis. Berbeda dalam konteksnya pertanggungjawaban pidana, di mana kita mengenal asas dualistis, ada pemisahan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tidak setiap orang yang melakukan tindak pidana harus berkonsekuensi adanya pertanggungjawaban pidana. Harus dilihat apakah ada alasan penghapus pidana berupa alasan pembenar, faktor-faktor eksternal yang menyebabkan dia melakukan tindak pidana itu, atau alasan pemaaf, faktor-faktor internal yang menyebabkan dia melakukan tindak pidana tadi itu. Itu beda dalam konteks pertanggungjawaban pidana. Tetapi dalam kapasitas saksi, saya kira tidak ada sebuah halangan itu. Baik, saya kembali ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, dengan bagaimana Ibu Putri ini hingga saat ini belum diperiksa. Nah, apakah memang karena faktor kesehatan beliau atau mungkin belum dilakukannya kesehatan atau tes kesehatan seperti dikatakan oleh Pak Supardi tadi? Saya tidak tahu ya, saya tidak tahu. Itu kan adalah kewenangan daripada penyidik ya. Akan tetapi satu hal, orang untuk bisa memberikan keterangan itu harus dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani. Karena ketika dia tidak dalam kondisi siap secara jasmani dan rohani, maka keterangannya bisa dia bisa menolak ya, atau keterangannya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan ya, apalagi dia dalam kondisi tekanan psikologis yang besar yang saat ini dialami ya. Jadi seperti itu. Pak Sugeng, kalau kita lihat begitu ya bagaimana kasus ini berjalan mengenai kekerasan seksual, seharusnya kan Ibu Putri ini hadir sebagai saksi untuk kasus ini. Nah, ketika kasus ini sudah diselesaikan, apakah itu artinya Ibu Putri tidak ada urusan lagi dengan kasus yang dilaporkannya dan juga kasus pembunuhan Brigadir Joshua? Baik. Ya, dia masih sebagai subjek hukum. Sebagai subjek hukum dia bisa diberi buatannya tadi yang melaporkan. Ya, ternyata tidak ada tindak pidananya sebetulnya, kan artinya bohong ya. Itu tersedia pasal 220, pasal 317 ya. Itu tersedia yang bisa dilaporkan oleh pihak keluarga dari Brigadir Joshua. Berarti harus ada pelaporan terlebih dahulu ya, Pak Sugeng? Betul, iya, ya. Jadi ada pelaporan dari pihak keluarga almarhum Brigadir Joshua. Dari orang tuanya bisa melalui kuasa hukumnya, ya. Jika tidak ada pelaporan, apakah ada cara lain atau mungkin ada pasal lain yang bisa membuat otomatis begitu Ibu Putri ini bisa hadir sebagai saksi atau mungkin memberikan keterangan? Harus dilihat ya, pasal 220 itu boleh ditanya sama Pak ahli pidana ini delik material apa dia itu delik yang hanya bisa diajukan oleh pihak yang dirugikan, ya. Itu coba ditanyakan. Tapi kalau misalnya menurut saya di sana ada hak dari keluarga Joshua untuk melaporkan, ya.
Baik. Apakah kemudian permintaannya untuk mengajukan tuntutan sampai Ibu Putri mempertanggungjawabkan perbuatannya, atau kemudian ditemukan pemulihan keadilan untuk semua pihak melalui Terakhir, restorasi tuntutan mungkin ya saran dari IPW terhadap kasus yang sedang berjalan ini seperti apa, singkat saja Pak? Bisa dilaporkan ya, tetapi harus dipertimbangkan kondisi psikologis Bu Putri. Dia itu sedang traumatik benar loh ya. Walaupun dia terlibat dalam satu proses yang jahat ini, tetapi dia seorang wanita juga yang harus diperhatikan ya, situasi psikologisnya. Baik. Itu aja. Pak Sugeng Teguh Santosa, terima kasih banyak Ketua Indonesia Police Watch sudah berbincang bersama kami di MNC Prime. Selamat malam Bapak. Baik, kita akan kembali usai jeda berikut ini, tetap bersama kami pemirsa di MNC News.